tampaknya jaringan pada malam ini kurang bagus. Nanti saya akan coba lihat. Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang dosa menghujat Roh Kudus yang muncul sebanyak 3 kali di dalam Injil Sinoptik, di dalam Matius pasal yang ke-12, kemudian Markus pasal 3, dan Lukas pasal yang ke-12. Nah, saya melihat banyak sekali kebingungan dan kesalahpahaman terkait dengan isu ini, maka saya mengambil waktu khusus untuk membahas tentang isu ini, sekaligus memberikan perlengkapan kepada saudara dari perspektif eksegetisnya, supaya saudara jangan salah paham. Mohon perhatikan gambar dan suara saya. Kalau ada masalah tolong dikasih tahu supaya saya bisa perbaiki. Nah, sebelum kita mulai, mohon untuk membagikan link live pada malam ini ke berbagai media sosial supaya banyak orang bisa ikut mengambil bagian dalam pengajaran pada malam ini. Ya, oke, saya sambil lihat beberapa komentar. Haha, Diki Ngadas ditantang Banandar live barusan. Kamu tidak punya manusia berkualitas lagi di dunia ini, jadi kamu nyodorin Nandar. Kamu nyodorin Nandar itu kamu insulting loh. Masa kamu nyodorin sampah untuk debat dengan saya? Cari yang bagus lah untuk saya, begitu. Menakem Ali saya tantang sampai sekarang nggak ada jawaban. Tapi cerewet di Facebook. Kain nama, Yahya Waloni, Irena Handono, saya suruh mereka gabung bertiga sekaligus untuk lawan saya. Mereka back off. Jadi kamu nyodorin Nandar. Coba ngomong itu yang waras sedikit lah. Oke. Nah, sebelum mulai saya ingin perlihatkan satu screenshot dari Franz Donald. Franz Donald ini manusia yang, coba saudara lihat screenshot komentar dia mengenai saya. Saya akan bagi screen sekarang dan saudara akan lihat komentar dia mengenai saya. Nah, saya kira saudara sudah bisa lihat sekarang di screen. Kalau kurang jelas, saya kasih perjelas. Nah, ini adalah, saya tidak tahu ini komentar di Facebook atau di YouTube, tapi itu adalah komentar dia. Tampaknya mereka bicara tentang perdebatan saya dengan Pak Beni Irawan, yang memang itu sama sekali Pak Beni Irawan tidak punya kualifikasi untuk berdebat. Lalu perhatikan kata-kata Franz Donald di bawah yang dikasih tanda panah merah 2. Dia membalas komentar dari salah seorang bernama Doni M. Sun, dan dia mengatakan Vivi adalah babi dan anjing. Itu adalah kata-kata Franz Donald. Nah, saudara sudah lihat screenshotnya ya, itu adalah mulut dari pengajar sesat ini, dan manusia yang tampaknya kita perlu suruh dia minum obat. Karena kalau saudara nonton video-videonya, saudara bisa terinfeksi roh jahat, karena hawa roh jahatnya itu sangat kentara dari isi video-videonya. Dan itu bisa tercermin dari apa yang dia katakan. Nah, Franz Donald itu bahkan levelnya itu jauh 50 juta kuadrat daripada Beni Irawan. Nah, Beni Irawan aja kemarin sudah kelihatan sama sekali tidak punya kualifikasi. Apalagi Franz Donald. Jadi Franz Donald datang spamming di channel saya, berkomentar yang sama berulang kali, dan saya tidak tanggapi. Lalu dia pergi ke saya. Itu manusia bernama Franz Donald. Nah, siapa yang mau buang waktu untuk ladenin sampah? Kamu silakan tahu diri, Franz Donald. Tahu diri bahwa kamu itu sampah masyarakat. Yang bahkan menjaga tutur katamu di hadapan publik saja kamu tidak bisa. Lalu siapa yang mau membuang waktu untuk meladeni kamu, Franz Donald? Jadi silakan urus dirimu sendiri, dan
kamu dan ajaran sesatmu, Unitarianismemu, Arianisme yang kamu ajarkan, itu tidak akan pernah laku dijual di Indonesia lagi. Karena setiap kali kalian membuka mulut mengenai kekristenan, saya akan libas. Saya akan libas. Jadi silakan menyesali diri dan mengasihani diri. Dan tahu diri bahwa kamu itu tidak punya kualitas apa-apa untuk diberi perhatian serius. Kamu hanya cukup diabaikan dan dianggap sebagai sampah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang topik yang menjadi judul dari sesi live pada malam ini, yaitu topik tentang dosa menghujat Roh Kudus. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa Yesus sebanyak 3 kali, sebenarnya sebanyak 2 kali, karena Markus pasal 3 dan Matius pasal 12 itu adalah narasi yang paralel. Jadi kita hitung sebagai satu narasi. Sebanyak 2 kali Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Dan saya melihat di kolom-kolom komentar termasuk juga dalam interaksi, ada banyak sekali kesalahpahaman terkait dengan apa yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud oleh Yesus waktu Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus? Apakah dosa menghujat Roh Kudus adalah satu dosa tertentu yang lebih berat dari menghujat Yesus? Nah, kalau Anda berkesimpulan begitu, bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa tertentu, maka itu berarti dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang bahkan jauh lebih berat dari dosa menghujat Bapa. Ya, jadi membaca dosa menghujat Roh Kudus sebagai dosa tertentu khusus mengenai Roh Kudus dan karena itu berbeda dengan dosa terhadap Yesus, maka by implication itu berarti Anda sedang membuat satu kesimpulan yang memimpin kepada sebuah implikasi yang lain, bahwa oke, kalau kita menghujat Bapa dan menghujat Yesus itu tidak apa-apa, itu bisa diampuni, kecuali kalau menghujat Roh Kudus. Nah, Anda berkesimpulan begitu karena Anda berpandangan bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa tertentu secara khusus terhadap Roh Kudus. Nah, singkat saja itu adalah kesalahpahaman. Itu bukan yang dimaksudkan oleh Yesus. Tapi sebelum saya bahas itu, ada satu kesalahpahaman lagi yang lain yang beredar di kalangan orang-orang Kristen bahwa dosa menentang anak manusia itu berarti dosa yang dilakukan oleh orang-orang non-Kristen yang menolak Yesus. Sedangkan dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan mereka yang sudah jadi Kristen, tapi kemudian mereka murtad dari kekristenan, meninggalkan kekristenan, dan dengan demikian mereka menghujat Roh Kudus. Nah, orang yang berpandangan begini, bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan oleh orang Kristen yang murtad, adalah orang-orang yang berpandangan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu sama dengan dosa yang tidak terampuni. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Jadi itu adalah kesalahpahaman-kesalahpahaman yang saya berharap setelah sesi live ini melalui paparan eksegetis ringkas saya terhadap teks-teks dari Injil Sinoptik. Saya tidak akan bahas tentang Ibrani pasal 6 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 16, itu saya save untuk sesi yang lain karena keterbatasan waktu. Setelah sesi live saya mengenai perkataan-perkataan Yesus dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, saya berharap kesalahpahaman itu ditinggalkan dan saudara beralih untuk meyakini atau menganut pandangan seperti yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam original konteksnya. Nah, itu adalah pengantar sebelum kita membahas tentang ringkasan atau ulasan ringkas eksegetis mengenai perkataan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 31-32, Markus pasal 3 ayat 28-29, dan Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Sekali lagi seperti yang tadi saya indikasikan, sebanyak 2 kali
Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Markus pasal 3 itu paralel dengan Matius pasal 12. Maka itu kita hitung hanya sebagai satu narasi. Pertama, kita mulai dari Matius pasal 12 dan Markus pasal yang ketiga. Nah, kalau saudara yang sedang menggunakan laptop, saudara bisa sambil melihat Alkitab secara online untuk saudara lebih jelas menangkap apa yang sedang saya gambarkan. Tapi kalau saudara tidak sedang memegang laptop, saudara bisa sambil membuka Alkitab cetak, atau kalau saat saudara menonton, saudara bisa sambil melihat Alkitab yang apakah ada di HP yang digital atau Alkitab versi cetak. Matius pasal 12 dan Markus pasal 3 bicara tentang kali pertama Yesus melayani di daerah Galilea. Setelah Yesus di dalam konteks itu, setelah Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan, maka banyak orang menjadi takjub dan mereka berkata, ia ini agaknya adalah anak Daud. Matius pasal 12 ayat yang ke-23. Jadi setelah mereka melihat perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, mengusir setan dari seseorang yang kerasukan setan, mereka mulai berkesimpulan atau mulai berpikir, orang ini kelihatannya adalah Raja Davidik, Mesias dari keturunan Daud yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Matius pasal 12 ayat yang ke-23. Dan memang itu kesimpulan yang wajar. Kesimpulan yang wajar karena mereka tahu bahwa perbuatan yang demikian itu terkait dengan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan oleh Mesias kalau Mesias itu datang. Maka sekali lagi setelah mereka melihat pertunjukan kuasa mesianik itu, mereka berkesimpulan bahwa itu adalah indikasi mengenai kehadiran Raja Davidik, Mesias dari keturunan Daud yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tetapi di sisi lain, reaksi orang-orang Farisi itu sangat agresif dan sangat ofensif. Mereka hendak mencegah banyak orang itu supaya orang banyak itu jangan percaya kepada Yesus. Karena itu mereka mulai melontarkan isu bahwa dengan kuasa Belzebul, penghulu setan, Belzebul berarti penghulu setan, Yesus mengusir keluar setan dari orang yang kerasukan setan itu. Itu adalah cas mereka, tuduhan mereka kepada Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-24. Jadi menurut mereka, iblis sendiri yang memberi kuasa kepada Yesus untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Jadi bayangkan, anak Allah menjadi manusia, melakukan perbuatan-perbuatan mesianik, dan para pemimpin Yahudi ini, orang-orang Farisi ini, menuduh Yesus melakukan perbuatan-perbuatan itu atas kuasa dari setan. Dan mereka menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa penghulu setan yang mereka sebut atau mereka namakan Belzebul. Nah, kemudian sebagai tanggapan untuk tuduhan yang sangat ofensif itu, Yesus memberikan beberapa argumen yang membuktikan bahwa tuduhan itu tidak masuk akal dan tidak berdasar sama sekali. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Itu adalah argumen bantahan Yesus terhadap tuduhan orang-orang Farisi bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Nah, di dalam konteks itu dan atas alasan tuduhan orang-orang Farisi itu, bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul, Yesus memberikan peringatan yang keras mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Jadi kenapa Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus? Karena Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa dari penghulu setan bernama Belzebul. Saudara harus ingat baik-baik poin itu.
Harus ingat baik-baik poin itu. Itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 31 sampai dengan ayat 32, ayat-ayat yang di dalamnya Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Jadi ingat, Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus karena orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus mengusir keluar setan dari orang yang kerasukan setan dengan kuasa dari penghulu setan bernama Belzebul. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, sekarang kita beralih kepada Lukas pasal yang ke-12. Jadi konteks dan alur argumen kenapa Yesus tiba pada peringatan yang sangat serius mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Itu telah saya jelaskan dari konteks Markus pasal 3 dan Matius pasal yang ke-12. Sekarang kita beralih kepada teks yang kedua, yaitu Lukas pasal 12 yang di ayat 10 Yesus kembali bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Nah, di dalam konteksnya Yesus sedang berada di daerah Perea dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, kalau saudara mulai baca, mulai dari Lukas pasal 9 ayat 51-52, dikatakan Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan in case kalau saudara tidak pernah melihat kekhususan presentasi narasi Lukas mengenai perjalanan Yesus, kalau saudara membaca Matius dan Markus, tampaknya Yesus itu pergi ke Yerusalem, itu bolak-balik beberapa kali. Tapi kalau saudara baca Lukas, perjalanan Yesus itu bersifat satu arah dan menanjak. Klimaksnya ada di Yerusalem. Dan mulai dari pasal 9 ayat 51, ini kitab yang 24 pasal. Dan di pasal 9, Lukas sudah kasih tahu, Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan berulang kali, Lukas mengatakan setelah pasal 9, bahwa tujuan kepergian Yesus adalah Yerusalem. Nah, di Yerusalem dia ngapain? Bukan main gaple. Di Yerusalem dia akan ditangkap, mengalami banyak sengsara, menderita, disalibkan, mati dan bangkit di Yerusalem. Dengan kata lain, presentasi narasi Lukas mengenai perjalanan Yesus, perjalanan kemesiasan Yesus adalah Yerusalem sebagai klimaksnya. Itulah sebabnya mulai dari pasal 9 ayat 51 sampai dengan bagian akhir Injil Lukas, para scholar memberi nama kepada bagian itu sebagai Lukan travel naratif. Narasi perjalanan Lukas. Karena mulai dari pasal 9 ayat 51 dikatakan Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Jadi segala sesuatu yang terjadi mulai dari pasal 9 ayat 51 harus dibaca dalam bayang-bayang apa yang akan terjadi dan dialami oleh Yesus di Yerusalem. Dan di pasal 10 Yesus memberikan peringatan mengenai bahaya menghujat Roh Kudus. Nah, jadi pada tahap itu, di dalam konteks Lukas pada pasal 10, pada tahap itu permusuhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu semakin kuat, semakin keras dan semakin ofensif. Dan itu sebabnya dalam konteks itu Yesus menasihati para muridnya supaya mereka tidak takut terhadap ancaman orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu, dan supaya mereka tetap mengakui Yesus di depan manusia, di hadapan manusia. Sebab kalau mereka menyangkal Yesus di hadapan manusia, maka Yesus pun akan menyangkal mereka di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat di hadirat Bapa. Kemudian persis setelah itu, Yesus mengatakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan Yesus? Apakah Yesus sedang membedakan dosa berbicara, menghujat, menentang Yesus dengan dosa berbicara, menghujat, menentang Roh Kudus? Apakah itu yang dikatakan oleh Yesus? Dan kalau saudara berkesimpulan demikian, maka by implication secara logis kesimpulannya adalah kalau saudara berbicara sesuatu menentang Yesus, menghujat Yesus, maka itu tidak apa-apa, itu lebih ringan.
ketimbang kalau saudara berbicara, mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang terkategori penghujatan terhadap Roh Kudus. Apakah Roh Kudus lebih tinggi statusnya dari Yesus yang adalah anak Allah? Dan apa persisnya perbedaan antara dosa terhadap Yesus dan dosa terhadap Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang secara logis saudara harus tanyakan ketika membaca kata-kata Yesus mengenai dosa menentang anak manusia dan dosa menentang atau menghujat Roh Kudus. Nah, itu adalah poin yang kedua. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, poin observasi yang ketiga, poin yang terakhir sebelum saya menarik kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan ketika Yesus berkata orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Poin yang ketiga, saudara harus ingat bahwa pengajaran Yesus di dalam konteks itu seperti yang tadi sudah saya indikasikan adalah pengajaran yang mengantisipasi klimaks dari perjalanan misi dan pelayanan Yesus sebagai Mesias. Klimaksnya itu terjadi di mana? Klimaksnya itu terjadi di Yerusalem. Di Yerusalem dia alami apa? Di Yerusalem dia akan ditangkap, dianiaya, disalibkan, kemudian mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu berulang kali telah diantisipasi atau telah diprediksi, telah dinubuatkan oleh Yesus selama dia melayani di daerah Yudea, di daerah Galilea dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Misalnya saudara membaca itu bahkan di dalam konteks yang sama dengan perkataan Yesus di dalam Matius pasal 12. Di ayat yang ke-40 Yesus bicara tentang tanda Yunus. Tanda Yunus yang digunakan sebagai analogi untuk bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Kemudian prediksi yang sama juga Yesus ulangi di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 di Kaisarea Filipi ketika Yesus berbicara kepada para muridnya, bertanya kepada mereka, kata orang siapakah aku? Di dalam perjanjian lama. Kemudian Yesus bertanya, kata kamu siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus setelah mengapresiasi jawaban itu, mulai menyatakan bahwa di Yerusalem anak manusia akan menanggung banyak sengsara. Di Injil Matius. Di dalam Injil Markus, kalau saudara baca pasal 8 sampai dengan pasal 10, ada satu struktur yang sangat menarik di situ. Di dalam 3 pasal itu, sebanyak 3 kali, Yesus bicara tentang prediksi mengenai kematiannya dan kebangkitannya di Yerusalem. Kesengsaraan, kematian, kebangkitan di Yerusalem. Dan sebanyak 3 kali pula para murid itu salah paham. Mereka tidak ngerti apa-apa tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi 3 kali Yesus memberikan nubuat atau prediksi. Dan 3 kali pula mereka salah paham tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Itu Markus pasal 8 sampai dengan pasal yang ke-10. Kemudian seperti yang tadi sudah saya katakan, Lukas pasal 9 ayat 51 dan seterusnya adalah perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, ke Yerusalem, ke Yerusalem. Yerusalem menjadi klimaks dari misi kemesiasan Yesus di bumi. Itulah yang dikatakan oleh Lukas di dalam komposisi dan distribusi narasi pelayanan dan kehidupan Yesus. Nah, di dalam konteks itu, di dalam menjalankan misi itu, saudara harus ingat, Yesus berulang kali menyatakan bahwa dia tidak bekerja seorang diri. Dia tidak one man show. Pekerjaan kemesiasan Yesus itu bukan pekerjaan Yesus secara individual dan secara tersendiri. Saudara harus ingat, Yesus di dalam potret kitab-kitab Injil ketika berinkarnasi menjadi manusia, melayani, kemudian nanti mengalami klimaks dari misi penebusannya di Yerusalem, selalu bekerja
bersama-sama dengan Bapa dan bersama-sama dengan Roh Kudus. Bahkan kalau saudara baca Lukas pasal yang keempat, ketika Yesus tiba di salah satu sinagoge di Nazaret, kemudian dia diminta untuk membaca scroll dari kitab Yesaya. Yesus mengutip dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang bicara tentang roh Tuhan ada padaku. Kemudian dia bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Mesias. Dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan Mesias itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang secara individual dan secara terpisah dan secara tersendiri dikerjakan oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan dalam satu kesatuan dengan penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus. Itu poin Yesus. Hal yang sama juga dibicarakan oleh Yesus bahkan di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Sebab di dalam konteks itu Yesus bahkan mengutip dari Yesaya pasal 42 ayat 1 yang juga menyatakan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan itu konteksnya bicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan dirinya dengan hamba Tuhan yang menderita di dalam kitab Yesaya. Tapi di dalam konteks itu, hamba Tuhan yang menderita itu bekerja dan melayani tidak terpisahkan dari penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Aku menaruh rohku ke atasnya. Nya di situ siapa? Hamba Tuhan yang menderita di dalam kitab Yesaya. Hamba Tuhan yang menderita di dalam kitab Yesaya itu siapa? Yesus. Jadi Yesus bukan hanya mempresentasikan dirinya sebagai Mesias, melainkan dengan demikian, baik itu mengutip dari Yesaya pasal 61 maupun dari Yesaya pasal 42, dengan demikian ia menyatakan bahwa eschatological spirit itu, roh eskatologis itu hadir dan bekerja di dalam dan melalui dia. Sekali lagi, Yesus bukan hanya mempresentasikan dirinya sebagai Mesias, Raja Davidik yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tapi dia membawa seluruh streams, seluruh janji, prediksi, nubuat mengenai kedatangan Mesias. Yang kalau datang disertai dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada pada dia, Roh Tuhan ada pada dia, menyertai dia dan bekerja sebagai satu kesatuan. Mengklaim bahwa roh eskatologis itu telah hadir melalui kehadirannya dan bekerja bersama-sama di dalam dan melalui dia. Nah, dengan memperhatikan 3 poin observasi eksegetis tadi, mari kita perhatikan lagi ketiga teks atau 2 narasi yang di dalamnya Yesus bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Ucapan Yesus tentang menghujat Roh Kudus seperti yang terdapat misalnya di dalam Markus pasal 3 ayat 28-29 sebenarnya menegaskan bahwa semua dosa dan semua penghujatan itu akan diampuni kecuali apakah bermasalah? Tampaknya sinyal saya ada bermasalah. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa Markus pasal 3 ayat 28 dengan mengingat 3 poin observasi tadi. Putus-putus? Oke, saya kira sudah tidak ada masalah ya. Sudah oke? Buffering? Masih buffering ya. Memang signal di sini agak kurang bagus. Saya tadi pakai WiFi juga tidak bagus. Kemudian sekarang saya ganti dengan WiFi yang mobile, yang XL juga tidak bagus. Oke. Dengan mengingat, saya kira sudah bagus. Sudah bagus? Tolong kasih tahu saya di kolom chat. Oke, dengan mengingat 3 poin observasi eksegetis tadi, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Markus pasal 3, Matius pasal 12, dan Lukas pasal yang ke-12.
Perkataan Yesus di dalam Markus pasal 3 dan di dalam Matius pasal 12, sebenarnya penekanannya adalah mengenai luasnya jangkauan pengampunan. Luasnya jangkauan pengampunan. Poin Yesus adalah semua dosa dan hujat akan diampuni kecuali hujat terhadap Roh Kudus. Satu kali lagi. Poin Yesus adalah semua dosa termasuk penghujatan terhadap Yesus akan diampuni kecuali hujat terhadap Roh Kudus. Nah, saudara ingat tadi konteksnya apa? Konteksnya adalah orang-orang Farisi waktu melihat pekerjaan-pekerjaan mesianik, mereka tidak mengidentifikasi itu sebagai pekerjaan Mesias yang disertai oleh Roh Kudus. Tapi mereka identifikasi itu sebagai pekerjaan setan yang disertai oleh penghulu setan bernama Belzebul. Dengan kata lain, menurut mereka, sumber dari pekerjaan-pekerjaan Yesus itu tidak berasal dari Allah, Roh Allah, tapi berasal dari setan, yaitu penghulu setan Belzebul. Belzebul. Jadi mereka bukan hanya di dalam konteks itu, mereka bukan hanya menolak Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Mesias itu, tapi dengan menolak Yesus dan mengidentifikasi pekerjaannya berasal dari setan, mereka sebenarnya menolak Roh Kudus yang menyertai Yesus di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Mesias itu. Nah, dengan mengingat poin itu, saudara seharusnya sudah mulai menangkap sebenarnya apa maksud Yesus dengan bicara tentang menghujat Roh Kudus. Poin Yesus adalah begini. Poin Yesus adalah begini, dan ini sederhananya. Saya bisa jelaskan dengan jelimet dan dengan teknis, dengan mengutip bahasa asli, dengan perbandingan ini, perbandingan itu. Tapi sederhananya begini. Kalau you menolak Yesus, itu sama dengan you menolak Roh Kudus. Orang-orang Farisi yang mereka tolak itu siapa? Yang mereka tolak adalah Yesus. Tapi Yesus mengidentifikasi itu sebagai penghujatan terhadap Roh Kudus. Dengan kata lain, setiap penolakan terhadap Yesus adalah penolakan terhadap Roh Kudus. Setiap penghujatan terhadap Yesus itu bukan semata-mata dilakukan terhadap Yesus, tapi lebih deep dari itu. Penghujatan itu mengarah kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena pekerjaan Yesus tidak terpisahkan dengan penyertaan kuasa dari Roh Kudus. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi begitu you menolak Yesus dan menolak pekerjaan Yesus, you bukan hanya menolak Yesus, tapi you menolak Roh Kudus yang menyertai dan yang memenuhi Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu poin dari Yesus. Jadi Yesus tidak sedang membedakan antara dosa terhadap dia, dosa terhadap Bapa, dan dosa terhadap Yesus. No, karena ingat pekerjaan Mesias, seperti yang tadi saya katakan, adalah pekerjaan yang tidak dilakukan Yesus secara sendiri-sendiri, tapi pekerjaan karena diutus oleh Bapa dan disertai oleh Roh Kudus. Pekerjaan Allah Tritunggal menyatu di dalam pelayanan dan pekerjaan kemesiasan Yesus. Dengan kata lain, menolak Yesus, menolak pekerjaan Mesias, berarti menolak pekerjaan Bapa dan menolak pekerjaan Roh Kudus. Itu poin Yesus. Itu poin Yesus. Jadi menghujat Yesus sama dengan menghujat Roh Kudus, sama dengan menghujat Bapa. Karena ingat satu kali lagi, pekerjaan Mesias adalah pekerjaan Bapa melalui Yesus dan penyertaan Roh Kudus memenuhi Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Mesias. Nah, ingat, kepada Yesus orang-orang Farisi itu mengatakan, kamu mengusir setan dengan penghulu setan. Nah, itu bukan hanya soal penolakan terhadap Yesus, tapi penghujatan terhadap kuasa Roh Kudus yang memenuhi Yesus sehingga Yesus mengusir setan. Sehingga Yesus mengusir setan. Jadi sampai di sini, kalau you berpandangan bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa tertentu yang berbeda dari menghujat Yesus, you salah. Menghujat Yesus adalah menghujat Roh Kudus. Bukan karena Yesus dan Roh Kudus pribadinya sama. No, tapi pekerjaan Yesus dan pelayanan Yesus, manfaat dari pelayanan kemesiasan Yesus, tidak terpisahkan dari penyertaan dan pekerjaan Roh Kudus. Karena ingat, Roh Kuduslah yang memenuhi dan menyertai Yesus di dalam pelayanan kemesiasannya.
Jadi kalau you menolak pekerjaan Yesus, apalagi mengidentifikasi pekerjaan kemesiasannya sebagai pekerjaan setan, itu sama saja dengan you menolak dan menghujat Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui Yesus. Jadi Yesus tidak bicara tentang satu dosa tersendiri yang berbeda dari penghujatan terhadap dia. Nah, sampai di sini itu sudah jelas. Mungkin saudara masih bertanya begini, oke, tapi kan Yesus bilang setiap dosa menentang anak manusia akan diampuni, tapi dosa menentang dan menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara harus ingat konteksnya. Harus ingat konteksnya. Apa yang dilakukan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu pada akhir kehidupan Yesus. Mereka menangkap, menghakimi, menyalibkan, membunuh, dan mematikan Yesus. Itu mereka lakukan terhadap Roh Kudus? No, mereka lakukan terhadap Yesus. Tetapi bahkan Yesus mengatakan meskipun mereka melakukan demikian, dan di dalam seluruh tahap kehidupan Yesus, mereka akan melakukan dia yang klimaksnya di Yerusalem. Meskipun mereka melakukan demikian, pengampunan itu cukup luas untuk bisa mengampuni mereka. Dengan syarat apa? Dengan syarat mereka menjadi percaya dan menerima Yesus. Melihat bahwa pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyertai Yesus di dalam pelayanan kemesiasannya. Di dalam pelayanan kemesiasan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan setiap hujat dan kata-kata atau tindakan yang menentang anak manusia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi akan diampuni. Tapi dosa tidak percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus melalui dan di dalam Yesus untuk keselamatan. Dosa semacam itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dan itulah yang disebut sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Jadi apa maksud Yesus ketika Yesus berkata mengenai dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menjalankan misi kemesiasannya, menjadi juru selamat satu-satunya, mati sebagai korban tebusan dosa yang menebus kita dari dosa dan maut, mengidentifikasi identitas Yesus sebagai setan atau sebagai pekerjaan yang tidak berasal dari Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa itu adalah dosa menghujat Roh Kudus ketika yang dihujat adalah setan? Ketika yang dihujat adalah Yesus. Karena ingat, Yesus tidak datang secara sendiri-sendiri dan bekerja secara terpisah dari Bapa dan dari Roh Kudus. Roh Kudus bertugas untuk memenuhi dan menyertai Yesus di dalam semua tahap kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi. Itulah sebabnya setiap bentuk penghujatan, penolakan terhadap Yesus dilihat oleh Yesus sebagai penghujatan terhadap Roh Kudus. Ilustrasinya gampang. Ilustrasinya adalah Paulus. Ya, Paulus. Paulus sebelum bertobat, dia menganggap bahwa Yesus pekerjaan-pekerjaannya itu bukan pekerjaan mesianik. Bukan pekerjaan mesianik. Dia bahkan merasa saleh membela Tuhan dengan cara meminta surat kuasa untuk menangkap, memenjarakan, bahkan jika perlu membunuh para pengikut Yesus. Karena menurut dia, Yesus bukan hanya Mesias palsu, tapi para pengikut-pengikutnya telah menyimpang dari ajaran yang sehat. Dengan kata lain, bukan hanya soal dia menilai Yesus demikian, tapi penilaian itu sendiri adalah pengidentifikasian identitas dan pekerjaan Yesus sebagai identitas dan pekerjaan yang tidak berasal dari Allah. Dan itu di dalam pengajaran Yesus adalah penghujatan terhadap Roh Kudus. Nah, penghujatan terhadap Roh Kudus itu bisa diampuni ya? Tidak bisa diampuni. Dengan kata lain, Paulus seharusnya mati dan masuk neraka. Tetapi di perjalanan di dekat Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada dia. Dia bukan hanya bertobat tapi menerima calling kemudian melayani sebagai rasul dan sebagai nabi.
sebagai rasul, dan sebagai nabi. Nah, dalam tahap itu Paulus diampuni enggak? Paulus diampuni. Kenapa dia diampuni? Karena dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Mesias, juru selamat satu-satunya. Juru selamat satu-satunya. Nah, dengan kata lain, sederhananya adalah begini. Kalau you tidak percaya Yesus Tuhan dan juru selamat, you sedang hidup dalam penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan kehidupan dalam penghujatan terhadap Roh Kudus adalah kehidupan yang tidak terampuni dan akan memimpin kepada kebinasaan. Apakah ada jalan keluar untuk kehidupan yang sedang menuju kepada kebinasaan yang pasti itu? Yes, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sebab ingat bahwa orang tidak dapat mengaku Yesus itu Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya terpisah dari pekerjaan Roh Kudus. Saudara membaca misalnya di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12 yang ketiga, Paulus bilang begini. Perhatikan baik-baik karena ini akan sangat penting menolong saudara mengerti tentang dosa menghujat Roh Kudus. Perhatikan. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Saudara nangkap logiknya sekarang? You tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan, mengaku bahwa dia adalah juru selamat satu-satunya, kecuali kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu, melembutkan hatimu, menyadarkanmu akan dosa dan kecelakaan dan kebinasaan yang menantimu. Kemudian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain, pemberitaan Injil, ketika Injil diberitakan, lalu you tetap mengeraskan hati, Injil diberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, mengerjakan karya keselamatan bagimu, tapi you tetap mengeraskan hati, menganggapnya hanya sebagai nabi, menganggapnya hanya sebagai rasul, menganggapnya hanya sebagai manusia biasa. Itu adalah penolakan terhadap pekerjaan Roh Kudus. Karena tidak ada pemberitaan Injil tanpa penyertaan Roh Kudus. Waktu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja kepada mereka yang melihat dan mendengar itu. Roh Kudus bekerja. Dan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa dia adalah juru selamat satu-satunya yang menjadi sandaran dan harapan satu-satunya untuk kehidupan dan keselamatan. Orang yang demikian adalah orang yang taat kepada pekerjaan Roh Kudus dan dengan demikian dia diselamatkan. Itu yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Tapi ketika Injil diberitakan yang kamu lakukan adalah gangguan signal. Ringkasnya adalah pekerjaan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Dan ukuran dari orang yang menghujat atau tidak menghujat adalah respon apa yang dia berikan kepada Yesus. Kalau you percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, bahwa Allah
telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dia adalah sandaran dasar satu-satunya adalah kehidupan bagi kehidupan dan keselamatanmu. Maka you tidak menghujat Roh Kudus, melainkan you tunduk dan taat kepada pekerjaan Roh Kudus. Tapi bagi mereka yang ketika Injil diberitakan mengenai Yesus itu siapa dan mengenai apa yang dia lakukan untuk penebusan dosa, lalu yang you lakukan adalah menghujat, mengejek, mengolok, merendahkan, menolak identitas Yesus dan menolak pekerjaan Yesus sebagai Mesias dan manfaatnya bagi keselamatanmu, maka you sedang melakukan apa yang disebut menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Dan you sedang melakukan apa yang disebutkan di dalam kitab Yesaya, menyebut kebaikan itu kejahatan dan menyebut kejahatan itu sebagai kebaikan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-20. Nah, sampai di sini saya akan menarik 3 implikasi praktis dari penjelasan ini. Pertama, implikasi praktis dari penjelasan ini bisa ditarik ke dalam tiga pokok penting. Pertama, dosa menghujat Roh Kudus itu bukan dosa tertentu. Bukan dosa tertentu. Jadi saudara tidak perlu hidup di dalam ketakutan sebagai orang Kristen. Oh, jangan-jangan saya sudah Kristen tapi saya jatuh ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Bukan itu. Jadi saudara tidak boleh hidup dalam ketakutan dan semacam itu. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menolak karya penebusannya sebagai dasar satu-satunya untuk kehidupan dan untuk keselamatan. Sebab ingat, pekerjaan dan identitas Yesus tidak terlepas dari penyertaan dan karya Roh Kudus. Roh Kudus ketika Injil diberitakan, bekerja melalui pemberitaan Injil itu di hati setiap orang yang mendengarkan pemberitaan Injil. Sehingga ketika Injil diberitakan, ketika orang itu tidak memberikan respons positif terhadap pemberitaan Injil, orang itu sedang menentang pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan demikian dia melakukan apa yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus berarti apa? Menolak pekerjaan Roh Kudus untuk membuatmu melembutkan hatimu, sadar akan dosamu, butuh Juru Selamat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setiap orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang sedang hidup dalam penghujatan terhadap Roh Kudus dan mereka pasti dibinasakan. Mereka tidak memperoleh pengampunan. Mereka pasti masuk ke dalam neraka dan mereka pasti akan dibakar hidup-hidup sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya, orang-orang yang berpikir bahwa saya kan tidak berbicara yang keras mengenai Yesus. Saya hanya tidak percaya kok, tapi saya tidak pernah menghina Yesus. Saya tidak pernah mengolok Yesus. Saya tidak pernah menghujat Yesus. Saya sudah punya Tuhan. Jadi you silakan jadi Kristen aja. Yesus bagimu dan bagi saya Tuhan yang lain. Ingat, mengenai Yesus orang tidak dapat bersikap netral. Tidak ada sikap netral, sikap tengah ketika itu menyangkut Yesus. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal 12 ayat 30. Di dalam Matius pasal 12 ayat 30 Yesus bilang begini. Siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Satu kali lagi. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi tidak ada posisi tengah ketika itu menyangkut Yesus. You tidak bisa bilang begini, saya kan cuma tidak percaya kok Yesus sebagai Tuhan, tapi kan saya tidak hina dia, saya tidak mengejek dia, saya bersikap nice kok terhadap orang Kristen kalau mereka Natalan saya kirimin kue begitu kan. Saya tidak pernah olok-olok mereka kok, saya bersikap toleran, tapi saya tidak percaya Yesus Tuhan. Kamu sedang melawan Yesus. Sebab Yesus katakan barang siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Tidak ada posisi tengah, tidak ada posisi netral ketika itu menyangkut Yesus. Hanya ada dua pilihan. You percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan karena itu you diselamatkan dan diampuni dosa-dosamu. Atau posisi yang kedua,
You menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu you pasti akan dibinasakan. Jadi saya tidak peduli. Dan Tuhan juga tidak peduli. Betapa nice-nya saudara. Betapa tolerannya saudara. Betapa baiknya saudara. Saudara tidak menghujat dia. Tidak mengejek dia. Tidak menghina dia. Tidak memfitnah dia. Meskipun saudara nice. Tapi kalau saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena diselamatkan itu bukan soal nice atau tidak nice. Tapi soal percaya dan tidak percaya. Satu kali lagi. Diselamatkan itu bukan soal nice dan tidak nice. Bukan soal you toleran dan tidak toleran. Tapi soal you percaya dan tidak percaya. Dan hanya ada dua kategori itu. Tidak ada kategori tengah. Tidak ada middle ground. Tidak ada. Jadi hari ini saudara-saudara yang mendengarkan pemberitaan Injil ini hanya ada dua macam orang. Orang yang diselamatkan dan orang yang hidup dalam penghujatan terhadap Roh Kudus. Terhadap Roh Kudus. You kalau tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa untuk menjadi manusia, mengerjakan karya penebusan dosa yang menjadi dasar satu-satunya untuk diselamatkan, yang disertai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau you tidak percaya itu, you sedang hidup dalam penghujatan terhadap Roh Kudus dan you pasti masuk neraka. Selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan saya ingin saudara perhatikan implikasi ini baik-baik. Saya ingin saudara perhatikan implikasi ini baik-baik. Karena ini sering membuat banyak orang Kristen terkecoh. Yang ketiga, bagaimana dengan Oneness Pentecostals? Oneness Pentecostal kan percaya Yesus itu Tuhan. Mereka juga percaya Yesus itu Juru Selamat satu-satunya. Ya kalau yang Arian, mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka percaya Yesus ciptaan. Mereka pasti masuk neraka. Yang saksi Yehova juga begitu. Mereka pasti masuk neraka. Tapi bagaimana dengan Oneness Pentecostals? Sabelianisme, modalisme, yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Apakah mereka masuk neraka juga? Yes, mereka masuk neraka karena Tuhan yang mereka ngerti, Yesus sebagai Tuhan yang mereka ngerti adalah Yesus tanpa Bapa dan Yesus tanpa Roh Kudus. Karena bagi mereka Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu pribadi yang sama. Hanya tampilannya saja yang berbeda, modus keberadaannya saja yang berbeda. Dan Yesus semacam itu bukanlah Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Yesus tanpa Bapa yang pribadinya berbeda dari dia, yang mengutus dia. Yesus tanpa Roh Kudus yang memenuhi dia, yang menyertai dia, dan pribadinya berbeda dari Yesus. Bukanlah Yesus yang menyelamatkan. Itu adalah Yesus yang lain yang dibicarakan di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Yesus yang lain. Dan Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak menyelamatkan. Jadi tidak cukup you bilang Yesus itu Tuhan. Harus jelas dulu. Yesus itu Tuhan, apa maksudmu Yesus itu Tuhan? Karena Oneness beradab itu bukanlah Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Oneness Pentecostals meskipun mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi Yesus yang mereka mengerti adalah Yesus yang lain, dan karena itu mereka menghujat Roh Kudus dan mereka pasti dibinasakan. Pasti dibinasakan. Nah, sampai di sini saya berharap saudara sudah jelas tentang apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus bukan dosa tertentu yang berbeda dari dosa kepada Yesus dan dosa kepada Bapa. Bukan itu poinnya. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa you tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa, yang pribadinya berbeda dari Yesus. Yesus yang disertai dan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam seluruh tahap pelayanannya ketika berinkarnasi menjadi manusia. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa. Dosa menghujat Roh Kudus berarti dosa menolak Yesus yang identitasnya demikian. Itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan kabar baiknya adalah kalau saudara sekarang sedang hidup dalam penolakan kepada Yesus, penolakan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kabar baiknya adalah masih ada jalan keluar bagi saudara. Masih ada, yaitu bertobat. Bertobat
sadar bahwa engkau orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan dirimu, agama tidak dapat menyelamatkan engkau, perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan engkau, yang menyelamatkanmu dan yang sanggup menjaga keselamatanmu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau percaya demikian, maka engkau diselamatkan. Jika engkau menolak berita Injil ini, engkau pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Nah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mohon tetap dukung channel Firman Veritatis. Dan bagi saudara yang masih bingung-bingung, silakan tonton lagi dari awal supaya saudara ikuti alur argumen eksegetis saya yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus. Sampai di sini sekali lagi Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan mohon tetap dukung Verbum Veritatis, channel Verbum Veritatis, termasuk juga mohon tetap dukung Verbum Veritatis and Friends. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.